Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Baik. Semoga Ibu sehat. Ya, kalau misalnya sehat, alhamdulillah. Jadi, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai tabel dan juga grafik. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu belum apa itu tabel dan juga grafik? Tahu bentuknya aja Bu, tapi nggak tahu pengertiannya apa. Udah, berarti sekarang kita mempelajari tabel dan grafik. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan kompetensi intinya. Itu kompetensi intinya memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konsep tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai bakat minatnya untuk memecahkan masalah. Nah, kompetensi dasar di sini yaitu menafsirkan informasi dari suatu tabel atau grafik dengan membaca intensif. Lalu tujuan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan pengertian dan juga tabel, menentukan ciri-ciri grafik dan tabel, membuat contoh tabel dan grafik, dan menyimpulkan tabel dan juga grafik. Nah, di sini ada pengertian tabel dan juga grafik. Nah, tabel adalah data yang berisi ikhtisar sejumlah data informasi, biasanya berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara bersistem, urut ke bawah, dalam lajur, dan berderet tertentu dengan garis pembatas sehingga mudah untuk disimak. Lalu, cara memahami isi tabel dapat dilakukan dengan cara memahami fakta yang terdapat dalam tabel. Tabel terdiri atas kolom yang memanjang ke kanan dan juga baris yang memanjang ke bawah. Kolom dan baris dihubungkan dengan data yang merupakan isi dari tabel tersebut. Lalu, sedangkan grafik yaitu lukisan pasang surut atau keadaan yang digambarkan dengan garis atau gambar. Biasanya untuk menunjukkan turun naiknya hasil, statistik, dan sebagainya. Seperti dalam memahami tabel, cara memahami grafik dimulai dengan memahami fakta yang terdapat dalam grafik. Agar mudah memahami fakta dalam grafik, buatlah pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada rumus 5W1H. Terdapat isi yang ada di dalam isi grafik tersebut. Nah, berdasarkan pengertian yang tadi, menurut kalian ciri-ciri tabel dan grafik itu apa? Ada yang tahu? Halo? Tidak tahu, Bu. Kalau tidak tahu berarti, nah ini ciri-ciri tabel. Yang pertama, berisi keterangan tentang berbagai subjek yang sama atau berisi kumpulan data yang telah diteliti. Yang kedua, terdapat data kuantitatif atau data jumlah yang berisi angka absolut. Yang ketiga, terdapat keterangan yang mudah digunakan sebagai rujukan. Lalu yang terakhir, nilai yang terdapat dalam tabel adalah nilai asli atau nilai tidak dibulatkan. Sedangkan ciri-ciri grafik yaitu terdapat koordinat X horizontal dan koordinat Y atau vertikal. Yang kedua, ada titik pertemuan antara X dan juga Y. Yang ketiga, membandingkan jumlah data. Yang keempat, berisi informasi dan data observasi. Yang kelima,
berisi pengumpulan data dari subjek yang diperiksa. Yang keenam, berisi data kualitatif. Lalu, ada judul yang mengacu pada objek data. Ada juga data yang terkandung dalam tabel dan grafik adalah fakta atau nilai asli. Lalu yang terakhir, ada informasi tentang data untuk referensi. Nah, selanjutnya, kalian pernah lihat tabel apa saja? Atau kalian pernah lihat grafik yang bagaimana? Sebelum Ibu menjelaskan tentang contoh grafik dan juga tabel. Grafik batang, Bu. Ya, benar. Terus? Selain grafik batang atau Sama itu Bu, grafik contoh yang tabel itu misalnya. yang suka ada kayak Grafik Ya, garis. itu juga bisa. Yang Ya, grafik betul. Bu, yang bulat, grafik bulat, Bu. Ya, betul. Jadi, yang pertama ada tabel satu arah. Tabel satu arah adalah jenis tabel yang menyajikan keterangan tentang satu karakteristik saja. Yang dimaksud dengan karakteristik adalah bermacam-macam hal, misalnya frekuensi, jumlah, kadar, ukuran, dan hal lain yang biasanya dinyatakan dalam angka. Jenis tabel ini merupakan tabel yang paling sederhana. Nah, ini di sini ada contohnya, misalnya jenis barang, laptop, komputer PC, kulkas, LCD TV, dan juga AC. Jadi, yang biasa kita lihat gitu kan, yang cuma satu karakteristiknya. Lalu ada tabel dua arah. Tabel dua arah merupakan jenis tabel yang menyajikan hubungan antara dua karakteristik. Contohnya, seperti tabel yang berisi jumlah data penduduk menurut jenis kelamin dan umur, agama, tempat tanggal lahir, atau jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin dan kelas, dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada dua jenis karakteristik, yaitu statistik dan komputasi statistik. Jadi, kalau misalnya tabel dua arah, bentuknya seperti ini. Lalu, ada juga tabel tiga arah. Nah, sesuai dengan namanya, tabel tiga arah merupakan jenis tabel yang menyajikan hubungan antara tiga karakteristik sekaligus. Penduduk berdasarkan kecamatan, jenis kelamin, dan umur atau data mahasiswa berdasarkan jenis kelamin, agama, dan juga jurusan. Nah, seperti ini misalnya pada SMA, D1 sampai D3, lalu ada S1, S2, dan juga S3, bagaimana keuangannya, bagaimana pemasarannya, administrasinya seperti apa. Nah, ininya seperti ini bentukannya. Lalu ada grafik. Nah, seperti yang tadi kalian sampaikan, ada grafik yang pertama itu grafik garis. Grafik garis adalah lukisan naik turunnya data berupa garis yang dihubungkan dari titik-titik data secara berurutan. Grafik ini digunakan untuk menggambarkan perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu. Misalnya, ini ada grafik produksi produksi beras kecamatan X dari waktu ke waktu dari tahun 2000 sampai 2011. Nah, perkembangannya juga tidak selalu naik, tidak selalu turun, tapi bisa juga ada misalnya pada tahun 2000 sampai 2001 naik, terus ke 2002 naik lagi, dari 2002 ke 2004 turun gitu. Lalu ada juga grafik batang. Nah, grafik batang adalah lukisan naik turunnya data berupa batang atau balok yang dipakai untuk menekankan adanya perbedaan tingkatan atau nilai berupa aspek. Sebenarnya grafik garis dan juga grafik batang itu sama saja, cuma beda bentukannya. Kalau misalnya tadi garis, yang ini batang gitu. Lalu yang terakhir ada grafik lingkaran. Nah, kalau misalnya grafik lingkaran, yaitu gambaran naik turunnya data berupa lingkaran atau untuk menggambarkan persentase dari nilai total atau seluruhnya. Nah, kalau misalnya grafik lingkaran ini lebih ke persentase, jadi nanti biasanya kita harus menghitung dulu bagaimana
Contohnya di sini kepuasan pasien IGD. Jadi bisa dilihat di sini datanya ini kebanyakan puas dengan kepuasan di IGD. Ada juga yang kurang puas, berarti pelayanannya seperti apa, dan lain-lainnya. Nah, setelah kita mempelajari tabel dan juga grafik, kita juga bisa menyimpulkan grafik dan tabel. Karena biasanya dalam soal kita disuruh untuk menyimpulkan grafik dan juga tabel. Ada beberapa langkah untuk menyimpulkan tabel dan juga grafik. Yang pertama, yaitu membaca secara keseluruhan. Ini penting karena jika kita tidak membaca secara keseluruhan, kita tidak tahu bagaimana menyimpulkan data yang ada dalam tabel dan juga grafik. Yang kedua, membaca judul yang ada. Karena biasanya kayak tadi, misalnya kepuasan pasien IGD, terus dan yang lain-lain itu kan, jadi kita bisa tahu, oh, yang harus disimpulkan itu kepuasan pasien IGD-nya. Lalu ada memperhatikan lambang-lambang yang ada. Yang keempat, mengamati angka yang ada, karena biasanya dalam grafik dan juga tabel itu terdapat angka-angka seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu menafsirkan hubungan makna antar bagian serta hubungan secara menyeluruh. Lalu yang terakhir, merangkum seluruh informasi dari tabel dan atau grafik yang telah dibaca ke dalam kalimat. Karena biasanya untuk menyimpulkan tabel dan grafik ini harus dalam berupa kalimat-kalimat tertentu gitu biasanya kalau dalam soal. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Sepertinya tidak ada. Cukup jelas, Bu. Nah, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan soal ke dalam Google Classroom yang sudah di-share oleh saya, bisa dilihat nanti di Google Classroom. Dan untuk minggu selanjutnya, kita akan membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nanti kalian bisa menentukan kelompoknya masing-masing. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu.